Perkenalkan, nama saya Fajar Abadi, NIM 432. Pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keberagaman budaya, etnis, suku, dan aliran. Pendidikan multikultural menekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, saling menghormati dan menerima serta memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas berdasarkan pendidikan pandangan dasar bahwa sikap indifference dan non-recognition tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok minoritas dalam berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Tujuan pendidikan Islam bukan sebatas mengisi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan dan materi pelajaran, akan tetapi memberikan jiwanya yang harus diisi dengan akhlak dan nilai yang baik dan dikondisikan supaya bisa menjalani hidup dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan multikultural, yaitu menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang serba majemuk. Pendidikan multikultural menekankan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan. Tujuan pendidikan multikultural: 1. Meningkatkan toleransi antar budaya. Keberagamaan merupakan hal yang sangat dekat dan melekat bagi masyarakat Indonesia. Bukan tanpa alasan, Indonesia memiliki beraneka ragam suku, etnis, budaya, dan bahasa sebagai karakter dan ciri khas tersendiri. Meskipun berbeda-beda, masyarakat Indonesia terus berusaha untuk memelihara keberagaman yang ada dan hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Dengan begitu, tidak heran jika sikap toleransi ditanamkan pada seluruh masyarakat dan anak sebagai penerus bangsa. Hal ini menjadi salah satu upaya agar masyarakat dapat saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Bukan hanya itu, toleransi juga ditanamkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi kehidupan yang damai dan sejahtera. Pendidikan multikultural ini diberikan dengan tujuan untuk menjelaskan pentingnya menjaga nilai-nilai keberagaman yang ada di Indonesia serta menegakkan sikap toleransi. Bukan hanya itu, terdapat beberapa tujuan pendidikan multikultural lain yang memberikan manfaat tersendiri bagi seluruh pelajar di Indonesia. Hakikat pendidikan multikultural. Pembelajaran multikultural adalah kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, kelas, pendidikan multikultural adalah suatu sikap dalam memandang keunikan manusia dengan tanpa membedakan ras, budaya, jenis kelamin, kondisi jasmaniah, atau status ekonomi seseorang. Pendidikan multikultural merupakan
strategi pendidikan yang memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan dari para peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Strategi ini sangat bermanfaat sekurang-kurangnya bagi sekolah sebagai lembaga pendidik dapat membentuk pemahaman bersama atas konsep kebudayaan, perbedaan budaya, keseimbangan, dan demokrasi dalam arti yang luas. Berikut contoh teori pendidikan multikultural, yaitu menurut Horace Kallen. Horace Kallen adalah perintis teori multikultur budaya, disebut pluralisme budaya. Jika budaya suatu bangsa memiliki banyak segi dan nilai, pluralisme budaya didefinisikan oleh Horace Kallen sebagai menghargai berbagai tingkat perbedaan dalam batas-batas persatuan nasional. Sebagai budaya yang dominan, with Anglo-Saxon, Protestan harus diakui masyarakat, sedangkan budaya yang lain itu dipandang menambah variasi dan kekayaan budaya Amerika, yaitu yang kedua, James A. Banks. James A. Banks dikenal sebagai perintis pendidikan multikultur. Banks yakin bahwa pendidikan seharusnya lebih mengarah pada mengajari mereka bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan siswa. Perlu disadarkan bahwa di dalam pengetahuan yang dia terima itu terdapat beraneka ragam interpretasi sesuai kepentingan masing-masing. Yang ketiga, Bill Martin. Bill Martin menulis bahwa isu menyeluruh tentang multikulturalisme bukan sekedar tempat bernaung berbagai kelompok budaya, namun harus membawa pengaruh radikal bagi semua umat manusia lewat pembuatan perbedaan yang radikal. Seperti halnya Banks, Martin menentang tekanan dari afrosentris dan tradisionalis barat. Martin Zebek Matustik berpendapat bahwa perdebatan tentang multikultural di masyarakat barat berkaitan dengan norma atau tatanan. Pembahasan multikultural berada pada pemikiran kembali norma barat yang mengakui adanya multikultural. Teori multikultural berasal dari liberalisasi pendidikan dan politik Plato. Yang terakhir, Judith M. Green menunjukkan bahwa multikulturalisme bukannya hanya di AS. Kelompok budaya kecil harus mengakomodasi dan memiliki toleransi dengan budaya domain. Amerika memberi tempat perlindungan dan memungkinkan kelompok kecil untuk mempengaruhi budaya yang ada. Secara bersamaan, kelompok tersebut memperoleh kekuatan dan kekuasaan untuk membawa perubahan dan peningkatan dalam ekonomi, partisipasi politis, media massa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.